Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gadian Ramadan, NPM 21510200134, Prodi Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang MLM, yaitu Multi Level Marketing. MLM adalah cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level, dikenal dengan upline atau tingkat atas dan downline atau tingkat bawah. Mekanisme atau cara kinerja MLM. Dalam dunia bisnis, ada prinsip kerja yang harus dilakukan dengan menjadi aturan atau koridor dalam bisnis. Dalam MLM biasanya menjual produk seperti obat-obatan hingga produk kecantikan. Dari sana produk tersebut ditawarkan kepada orang-orang sekitar. Tenaga penjual identik dengan pemasaran mulut ke mulut. Selain itu, ada cara yang sering digunakan dalam bisnis MLM, yaitu upline dan downline. Upline adalah tenaga penjual yang memiliki bawaan yang disebut dengan downline, dan downline bisa menjadi upline jika memiliki bawahan, dan begitu seterusnya. Hal ini menjadi pembela MLM. Dengan pendistribusian secara konvensional, seorang agen mengajak beberapa orang bergabung dalam kelompoknya menjadi penjual atau sales, namun hanya memberi referensi, dan mereka sama-sama menjadi distributor. Pada MLM, distributor disebut menjual produk sesuai target. MLM yang berdasarkan prinsip syariah ada dua aspek, yaitu A. Aspek produk. Produk dijual harus halal, bermanfaat, dan mempunyai harga yang jelas. Kedua, aspek sistem. Produk harus halal, baik, dan menjauhi syariat. Akad harus memenuhi kaidah jual beli. Sistemnya harus syariah. Harga produk tidak berlebihan, dan perlu ada dewan pengawas syariah terdiri dari WAMA. Contoh MLM syariah yaitu PT KI Link Nusantara atau produk kesehatan. Kedua, PT Herba penawaran Al-Wahidah Indonesia yaitu produk kesehatan. Franchise. Franchise berasal dari kata franchise atau artinya hak atau kebebasan. Franchise diartikan sebagai usaha kemitraan, hanya beberapa kebebasan menggunakan merek, produk, hingga sistem operasionalnya. Franchise atau warataba adalah kegiatan usaha atau bisnis yang didasarkan pada perjanjian dua belah pihak, yaitu franchise pemilik hak dan franchise yang diberi hak untuk menjalankan bisnis. Dari franchise pada bisnis warabah ini memiliki resiko kegagalan paling kecil. Kemudian B. Format bisnis franchise. Konsep bisnis yang menyeluruh. Konsep pemulaan dan pelatihan berdasarkan konsep franchise. Proses bantuan dari bimbingan. Kemudian C. Jenis franchise, yaitu A. Trade franchising. B. Produk distributor franchising. C. Pure franchising. D. Pure franchising. Kemudian yang D. Kelebihan franchise. A. Bantuan dan pelatihan manajemen. B. Konsep perusahaan, produk, dan nama yang telah dikenal. C. Bantuan dan keuangan kepemilikan. Kekurangan dari franchise. Biaya awal tinggi, meliputi biaya pembukaan usaha dan pengoperasian, biaya iklan, royalti yang dibebankan atau penjualan biasanya sebesar 2% hingga 20%. Pembatasan kebebasan beroperasi. Contoh franchise yang syariah yaitu corner kebab. Saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan. Saham syariah memiliki karakteristik sesuai syariah Islam. Saham berbentuk pengertian terbaru yaitu PT. Saham syariah berbentuk dalam saham berupa yang memiliki kriteria yang kental dan kehalalan. Praktik atau mekanisme dari saham syariah. Sesuai fatwa DSN MUL nomor 40 DSN
MUL 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah. Transaksi tidak boleh dilakukan jika bersifat memanipulasi dan mengandung unsur haram, ghar, riba, masyir, riswah, maksiat, dan zalim. Macam saham syariah yaitu saham common stock adalah saham yang menempatkan kepemilikannya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta. Kemudian saham preference adalah saham dengan karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Mekanisme dan syarat saham syariah. A. Jemu bisnis harus bisnis yang sesuai prinsip syariah, tidak ada riba dan halal. Kedua, proses transaksi menghindari riba. Ketiga, aset dalam saham syariah dan konvensional. Perusahaan saham syariah total yang berbasis bunga harus kecil dibanding total aset hutang tidak lebih dari 45%, sedangkan konvensional memperbolehkan uang berbasis bunga lebih dari aset. Produk syariah. 1. Kredit card syariah. Kartu kredit syariah atau bidhaq al-litman sama seperti kartu kredit konvensional, hanya saja menerapkan prinsip syariah. Kredit card syariah diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah. B. Sistem akadnya tidak ada bunga pinjaman kartu kredit dalam akadnya Korda. C. Biaya ansuran disebut mentality free, yaitu biasanya yang muncul sesuai limit kartu kredit. Jika nasabah tidak mampu membayar mentality free penuh, maka dikenakan sisa hutang. Serta contoh seorang nasabah kredit syariah A dengan limit 10 juta dan besaran mentality fee 2,95%, maka mentality for sebesar 10 juta kali 2,590% sama dengan 205.000. Penetapan denda dilakukan di awal disebut tawidah. Tidak ada promo atau penawaran menarik. Tidak ada bunga, namun diterapkan beberapa akad. 1. Kakalah. Bank bertanggung jawab sebagai pihak pinjamin. Kedua, kordah. Pemberian pinjaman ke nasabah. Ketiga, ijarah, yaitu iuran tahunan. Keempat, shart atau transaksi mata uang asing. Contoh kredit card syariah, BNI syariah, Hasanah card, CIM Niaga syariah, Gold Mastercard, dan BSI Hasanah card klasik. Giro syariah. Giro syariah masuk dalam konsep wadiah, yaitu titipan. Giro syariah adalah giro yang dijalankan dalam hidup prinsip syariah. Giro sendiri adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biaya. Giro sarana pindah bayar pemindahan hukum. Akad giro syariah yaitu akad wadiah, akad mudharabah. Ketiga, ATM yaitu anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Fungsi yaitu menarik uang tunai selama 24 jam, menyetor uang ke rekening tabungan, transfer, bayar tagihan, dan beli produk perbankan. Jenis-jenis ATM yaitu salah satunya ATM tarik tunai. ATM non tunai tidak dapat bisa untuk transaksi penarikan uang secara tunai. ATM store tunai atau cash deposit. Mekanisme ATM serba bisa. Contoh ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BSI. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.